Artinya, siapapun warga negara Indonesia yang menempuh pendidikan di luar negeri tetap bisa menggunakan ijazahnya secara sah di dalam negeri, selama ijazah tersebut berasal dari lembaga pendidikan resmi dan diakui pemerintah setempat. Gibran termasuk dalam kategori itu. Ia sekolah di Orchid Park Secondary School, Singapura, lalu melanjutkan studi ke Universitas Teknologi Sydney, Australia. Seluruh institusi pendidikan ini terdaftar, sah, dan diakui kualitasnya secara global. Sekarang mari kita bandingkan dengan syarat dalam pasal 169 huruf ER, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat. Di sini jelas bahwa yang dimaksud hanyalah tingkat pendidikan, bukan lokasi pendidikan. Tidak ada pasal yang menyebutkan harus SMA Indonesia. Maka, memasukkan lulusan luar negeri ke dalam kategori tidak sah adalah tafsir yang ngawur dan bertentangan dengan semangat undang-undang itu sendiri. Kalau tafsir itu dipaksakan, maka konsekuensinya absurd. Berarti semua lulusan SMA luar negeri yang menjadi pejabat, akademisi, bahkan menteri di Indonesia seharusnya dianggap tidak sah. Padahal, sejak dulu Indonesia mengakui pendidikan luar negeri sebagai bagian dari standar kesetaraan. Bahkan banyak pejabat tinggi negara kita yang bangga menunjukkan ijazah dari Amerika, Inggris, Jepang, atau Australia. Mengapa hanya Gibran yang ditolak pengakuannya? Disinilah logika publik harus bermain. Apa bedanya Gibran dengan lulusan lain dari luar negeri? Tidak ada. Bedanya hanya satu. Gibran adalah putra Presiden Jokowi. Sosok yang sedang diincar lawan politik. Itulah sebabnya setiap aspek kehidupannya, termasuk pendidikannya, dijadikan bahan serangan. Dan sekali lagi, kalau memang ada pihak yang merasa keberatan, jalur hukum yang benar bukan menggugat pribadi Gibran. Gugatan harus diarahkan ke KPU sebagai lembaga yang berwenang memverifikasi dokumen pencalonan. Menyerang Gibran secara pribadi adalah bentuk pengalihan isu dan permainan politik yang tak punya dasar hukum. Jadi mari kita tegaskan. Ijazah luar negeri sah, diakui oleh negara. Gibran memenuhi syarat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Tidak ada bukti ijazah palsu. Gugatan ke pribadi Gibran adalah salah alamat. Yang ada hanyalah tafsir keliru, penuh kepentingan politik, dibungkus dengan bumbu kebencian. Publik tidak boleh terjebak dalam permainan seperti ini. Kalau kita mengikuti logika pihak yang menuduh, seakan-akan Gibran tidak sah karena sekolah di luar negeri, maka mari kita uji konsistensinya. Apakah itu berarti semua pejabat Indonesia lulusan luar negeri juga tidak sah? Apakah menteri, duta besar, akademisi, bahkan presiden-presiden sebelumnya yang pernah menempuh pendidikan di luar negeri harus diragukan juga ijazahnya? Tentu tidak. Logika itu runtuh sejak awal. Lebih jauh lagi, tuduhan ini justru mempermalukan penuduhnya sendiri. Sebab kalau benar ada yang menganggap Orchid Park Secondary School Singapura atau Universitas Teknologi Sydney Australia tidak sah, itu sama saja dengan mengatakan dunia internasional tidak punya kredibilitas. Padahal universitas tempat Gibran belajar adalah lembaga bergengsi dengan standar mutu yang jauh di atas rata-rata perguruan tinggi kita. Jadi siapa sebenarnya yang keliru? Gibran atau mereka yang menutup mata pada realitas global?